Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat semua pada acara oase rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, setiap tanggal 22 Februari, Gereja Katolik secara universal merayakan Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Dan kita bersuka cita karena pada hari ini telah hadir bersama kita Romo Robertus Agung Suryanto OFM, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Agung. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Agung, selamat bergabung, salam damai. Apa kabarnya hari ini, Romo? Makasih, boleh bergabung kembali. Salam damai juga, damai sejahtera Kristus menyertai saudara sekalian. Kabarku baik-baik saja, semoga juga para pemirsa oase rohani Katolik semuanya dalam keadaan sehat walafiat, termasuk dan terlebih Mbak Angelica Luciana. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih Romo sudah berkenan hadir menyalurkan cinta dan berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Agung. Mari para sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita mengawali jumpa kita, permenungan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di atas batu karang pengakuan iman Rasul Petrus, Engkau meneguhkan iman kami. Semoga di tengah guncangan badai kehidupan duniawi, Engkau senantiasa memelihara kami sehingga kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Tuhan bersabda kepada Simon Petrus, "Aku berdoa bagimu, hai Simon, supaya imanmu jangan sampai gugur, dan supaya engkau setelah bertobat meneguhkan saudara-saudaramu." Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasehati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atau mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
Tongkat gembalamu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah Tuhanlah gembalaku, gembalaku, aku aku takkan takkan berkekurangan. berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah Tuhanlah gembalaku, gembalaku, aku aku takkan takkan kekurangan. berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah Tuhanlah gembalaku. gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita persatukan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Mari kita mendengarkan kabar sukacita di hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Agung, pada hari ini hari yang tanggal cantik ya Romo ya, 22/02/2022. Terus kita juga blessing sekali hari ini Romo bisa berkenan menyampaikan firman dan berkat Tuhan bagi kita semua. Ada hikmat dan sukacita apa Romo di hari yang baik dan penuh cinta ini? Ya, di tanggal cantik ini banyak berkat, banyak hal yang kita peroleh dari kebaikan Tuhan yang jelas sampai hari ini, di hari yang tanggal yang mudah diingat ini. 22/02/2022. Saya belum lama menikah, memimpin sakramen perkawinan di yang belum lama itu 02 ya, 2022 ya. 02/02/2022, dan waktu itu pengantinnya dan saya lakukan, artinya saya iakan supaya mereka senang, minta jam 2:02. Oh. Yeah. Dan lewat 02 itu saya minta poster, tolong bunyikan pada saat 02 jam digital, peng, bunyi. Nanti saya akan ngomong sama mereka, tadi yang bunyi itu jam 2:02, 2 PM ya. Nah, oke. Nggak penting-penting amat hari ini bahas itu. tapi ya mungkin ya pasti ada hikmahnya semuanya ya. Ada yang mengingatnya sebagai tanggal cantik. Betul. Dan sebagai saat yang pasti spesial buat kita, dan buat Tuhan semua saat adalah saat spesial buat kita juga ya sebetulnya ya. Benar, dan tidak ada hari buruk, tidak ada hari baik, semuanya baik adanya karena diciptakan baik adanya ya kan? Betul. Masuk Angelika Luciana hari ini tampil cantik di tanggal yang cantik karena kebaikan Tuhan, Tuhan yang Maha Baik. Karena kemurahan Roh Kudus yang membentuk sedemikian.
Amin, luar biasa. Nah, oke. Kita ke ini ya, kita ke poinnya. Yang pertama di hari ini adalah memang Pesta Tahta Santo Petrus. Dalam bacaan pertama, kabar sukacita di bacaan pertama tentu saja yang kita ingin dalami dulu pertama-tama ya, Angelika Luciana. Saya teringat teman waktu kita pergi ziarah, artinya kami pergi ziarah, rombongan kami, pasti juga saudara sekalian banyak yang sudah ziarah ke sana, ke Kaisaria Filipi, ya. Dan di sana yang jaga itu adalah saudara Fransiskan, terakhir Romo Berman, masih sangat muda, masih muda lah hitungannya. Begitu Romo muda dan ditugaskan di sana. Hampir semua lokasi ziarah di sana dilayani oleh para Fransiskan, kebetulan mengikuti tradisi gereja permintaan Bapak Paus tentu saja. Nah, yang paling pokok di situ adalah pada saat kita masuk ke tempat situ adalah kita diingatkan pada bacaan pada hari ini. Primat Santo Petrus yang memang ada di Roma, tetapi sabdanya dikatakan di situ, sabdanya disampaikan oleh Yesus di tempat itu. Dan yang disampaikan itu adalah ada dalam bacaan Injil, nanti kita bahas kemudian, tapi dalam bacaan pertama ini adalah pewartaan Petrus, ya. Jadi Petrus yang sudah berubah, Petrus yang sudah dibaharui hidupnya. Saudara sekalian, para pemirsa Wasseroni Katolik yang terkasih, kita semua sangat ingat dan melekat pada ingatan kita siapa dia. Sosok Petrus pada kita sekalian adalah orang yang dulu pernah Menyangkal. Di pikiran saya itu mau mengkhianati Yudas, menyangkal Petrus 3 kali, itu yang tidak akan pernah bisa hilang dari ingatan kita, siapapun, anak-anak juga. Siapakah Petrus? Apa yang dilakukan oleh Petrus pada saat Yesus ditangkap? Menyangkal Yesus 3 kali. Dan kemudian kita tahu, dijumpai oleh Yesus lagi, lalu dia membaharui hidupnya, dan Yesus mengatakan, ya, pada saat engkau mengatakan itu, engkau akan menyangkalku 3 kali. Lalu Petrus diingatkan, Petrus juga diberikan oleh Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kata-kata gembalakanlah domba-dombaku ini, dalam bacaan pertama tadi itu, surat pertama Petrus, itu pasal 5 ayat 1-4 yang tadi dibacakan oleh Angelika Luciana, itu adalah pengalaman penggembalaannya. Jadi Petrus yang memang sudah berubah, yang tadinya menyangkal Yesus, kemudian berkobar-kobar juga, mewartakan iman. Dan hebatnya Petrus adalah dia juga konsisten dengan pewartaan. Pewartaan meskipun dia tahu dirinya rapuh, tahu bahwa dirinya itu dulu pernah menyangkal Yesus, tapi akhirnya dia bisa memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan Yesus. Nah, pada Primat Santo Petrus atau Pesta Tahta Santo Petrus ini, kita diingatkan bahwa pesta ini dirayakan selama 4 abad oleh gereja yang berpusat di Roma. Dan ini dirayakan untuk menghormati Petrus sebagai wakil Kristus dan gembala tertinggi gereja yang punya kuasa rohani atas segenap anggota gereja dan semua gereja setempat. Jadi, kuasa Petrus ini lazim disebut Primat Petrus, diberikan langsung oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Dan kedudukan Petrus kemudian diganti oleh Uskup Roma, yang sampai hari ini kita hormati sebagai Bapak Suci, Bapak Paus, dan ia menjadi tanda kesatuan gereja dan bertugas meneguhkan kita semua dalam iman. Itulah yang kita hayati sampai sekarang, kita akui dalam iman kita juga. Nah, karena itu pada hari ini, sabda Allah pada hari ini dalam surat Rasul Petrus, dalam pengalaman penggembalaannya, dia menggembalakan umat, dan di setiap area penggembalaan, dimanapun itu selalu ada para penatua, orang-orang yang dituakan, orang-orang yang memimpin jemaat. Dan orang-orang yang memimpin jemaat bisa jadi di tempat-tempat tertentu bisa terjadi salah paham dengan jemaatnya, di mana-mana itu. Like and dislike, setuju, tidak setuju, dan semuanya ya, bisa terjadi salah paham antara gembala dan kawanannya. Jadi yang dikatakan oleh Santo Petrus tadi, dikatakan, aku menasehati para penatua di antara kamu. Artinya,
di antara jemaat ada orang tua, penatua yang diangkat untuk membimbing jemaat. Nah, nasihatnya untuk para penatua. Kenapa? Barangkali tidak hanya untuk jemaat tertentu ini yang sedang diberikan nasihat oleh Petrus. Petrus sadar di setiap jemaat pasti ada yang namanya salah paham. Di setiap jemaat, ya pasti juga bukan hanya salah paham, tapi juga boleh jadi ada penyalahgunaan wewenang. Yang mestinya melayani itu para penatua ya, atau orang yang dituakan atau para gembala yang diangkat dari tengah-tengah umat bisa jadi gagal fokus ketika melayani. Ya, harusnya membawa orang pada Yesus, ternyata dia mewartakan diri sendiri, membawa orang pada dirinya. Harusnya yang berpusat, semua berpusat pada Tuhan Yesus dan kebangkitannya, ternyata tidak sadar dipusatkan pada diri sendiri, mewartakan diri sendiri, bukan mewartakan kabar sukacita Allah. Nah, karena itu Santo Petrus itu memberikan nasihat kepada pertama-tama kepada penatua dan hubungannya dengan jemaatnya. Nah, dia menasihati demikian, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Mengingatkan pada kita sekalian, ini kata-kata Yesus kepada Petrus sebetulnya. Dulu, gembalakanlah domba-dombaku. Ketika Petrus mengatakan, Tuhan engkau tahu aku sangat mencintaimu. Sampai 3 kali Petrus sedih dan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Jadi punya Tuhan, kawan domba-dombanya, domba-domba milik Tuhan Yesus, domba-dombaku. Kali ini kita dengar nih, Petrus mengatakannya, kawanan domba milik Allah yang ada padamu, itu miliknya Allah. Jadi kawanan domba itu bukan milikmu, tapi milik Allah. Lalu konsekuensinya jelas. Ya, kalau begitu kamu melayani jangan terpaksa, dikatakan jangan dengan terpaksa. Ketahuan atau namanya akan kelihatan oleh dombanya, gembala yang terpaksa dan tidak terpaksa, ya kan? Terpaksa melayani, terpaksa maju, nggak mau sebetulnya, susah kondisinya, tapi nggak ada yang mau, terpaksa, ya udah banyak sekali saya mendengar sharing seperti itu, walaupun kemudian mampu dimaknai, kemudian akhirnya berhasil juga dalam pelayanan, berhasil dalam arti dia bisa melayani dengan tulus, disayangi oleh umatnya juga di lingkungan, di wilayah, awalnya terpaksa, ya kan? Ingat nggak, pernah ada sebuah cerita, sebetulnya orang itu tidak mau. Ceritanya tentang zaman dulu, ada sebuah kerajaan, raja sedang mencari calon pengganti raja. Apa yang terjadi? Dikumpulkanlah semua pemuda di area kerajaan itu. Suruh nyemplung ke kolam depan kerajaan yang banyak buayanya. Dari sono ke sini, di sini ada putri raja ya. Barang siapa berani berenang dari sono ke sini, nih putri raja, kau jadi putra mahkota, ini putri raja jadi milik. Nggak ada yang berani. Ternyata tiba-tiba bunyi itu kolamnya, biur, ada orang jebur dan berenang sekuat tenaga sampai depan raja. Puji Tuhan, dia ngos-ngosan karena semua buaya udah mengejar dia. Sampai di situ diwawancara, hebat sekali kamu, berani sekali kok bisa berani seperti itu ya, punya kehebatan dan kamu selamat sampai di sini. Selamat ya, engkau jadi putra mahkota. Lalu dia bilang apa? Dia berbalik kepada orang-orang. Sebetulnya saya pengen tahu, tadi siapa yang jorokin saya ke dalam kolam ya? Sebetulnya saya nggak berani, tapi ada yang jorokin saya ke dalam kolam. Jadi sebetulnya kepaksa ya. Nah, terus saya bilang juga pada suatu kesempatan pada ketua-ketua lingkungan di sebuah rekoleksi wilayah, dewan paroki, sudah sekalian saya tahu banyak yang terpaksa. Kadang-kadang jadi reporter, hostnya Oase Rohani Katolik juga kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang. Tapi ini aku lihat nggak terpaksa sama sekali ya, dengan penuh sukacita. Dengan sukacita dan tulus hati, Romo. Ya, puji Tuhan, itu kata-kata berikutnya tuh. Ya. Nah, mengapa demikian? Kadang-kadang di lingkungan itu kan kita tahu kesulitannya ya kan. Sama, di gereja perdana sama. Jadi orang tuh nggak dengan serta-merta mau melayani. Kenapa? Karena banyak kesulitan yang harus diatasi, baik keluarganya, waktu yang dimiliki untuk harus bekerja. Dari zaman dahulu sampai sekarang sama, harus bekerja ya harus bekerja.
nggak bisa berbagi dengan pelayanan, ya kadang-kadang begitu. Apalagi keluarga muda, ya keluarga muda itu mengatakan seringkali, aduh pulang aja udah malam Romo, gimana cara melayani, udah capek Romo, dan aduh gimana nggak kebayang deh, nggak mau akhirnya, tapi nggak ada yang mau, akhirnya mau juga didorong-dorong. Lalu ketua lingkungan sebelumnya mengatakan, ayo, ayo maju nanti saya dukung, kami semua dukung. Begitu udah maju, semua pada menghilang. Terus dia mengatakan, Romo, kalau udah maju begini, pada nggak nongol itu mereka. Bukan nggak nongol, kamu mereka juga sibuk. Jadi kamu udah kayak dijorokin aja. Udah, ini adalah berkat. Apapun jalannya, kalau itu adalah jalan yang Tuhan kasih, jalanin. Kalau kau melaksanakan tidak dengan terpaksa, Tuhan kasih berkat kok. Ya, nah Betul. itulah Petrus memberi nasihat kepada jemaatnya, kepada gembala yang diangkat itu, penatua, seperti itu. Jangan terpaksa. Ya, sama. Sepanjang segala abad kadang-kadang yang melayani umat yang kita tahu notabene adalah karya pelayanan, dan karya pelayanan itu dikategorikan oleh banyak umat kita, oleh kita sekalian sebagai karya sosial. Saudara sekalian, bukan hanya karya sosial, bukan hanya karya sosial belaka. Saudara sekalian sedang melayani Tuhan. Jadi sebuah panggilan, dan itu karya spiritual, karya pelayanan, panggilan dari Tuhan sendiri. Jadi puji Tuhan kalau saudara sekalian telah bersedia jadi pengurus di lingkungan, pengurus di paroki, dimanapun, dan melayani umat tanpa ada bayaran. Artinya kita tahu zaman sekarang apa sih yang gratis? Nggak ada. Semuanya harus bayar. Padahal waktu kita, waktu, tenaga, segala pikiran yang harus kita sumbangkan ini kepada umat demi gereja, nggak ada yang dibayar sama sekali. Artinya, saudara sekalian, pelayanannya tulus. Tulus itu berarti ya ya tidak berhitung, tidak mengenal hitungan, seperti cinta Tuhan sendiri, ya kan? Baik, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, itu yang tadi Angelika Luciana katakan, dengan sukarela. Sukarela itu tulus. Dengan kehendak Allah. Jadi, bukan kehendak saya, kehendak Allah. Diingatkan pada hakikat sebagai gembala, sebagai penatua itu sebetulnya panggilan dan kehendak Allah. Dan kita sering tidak sadari. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Manusiawi. Sebetulnya karena kita juga tahu waktu kita tidak banyak, 24 jam di mana-mana yang kita miliki, dan sebagian besarnya kalau udah malam istirahat. Di bagian saat istirahat dan dengan keluarga masih diambil untuk pelayanan. Padahal sehari sudah sangat lelah. Itu juga kadang-kadang kita pikirkan, ya. Tapi Santo Petrus mengingatkan ini adalah sebuah kesempatan, sebuah rahmat, tidak untuk mencari keuntungan. Begitu barangkali terjadi di jemaat-jemaat saat itu juga, penatua-penatua itu mencari keuntungan pribadi. Jadi hal yang sangat manusiawi sebetulnya, ya, karena apa? Karena aduh, ini udah saya serahkan waktu efektif saya, dan harusnya dengan keluarga dan sebagainya sudah saya berikan, ternyata harus juga melayani, dan lupa dimensi pelayanan. Akhirnya adalah karena motivasinya makin meluntur, akhirnya yang muncul egonya demi mencari keuntungan, apakah itu nama baik dan sebagainya, ya. Mungkin bukan materi semata, tapi juga mencari keuntungan seperti itu, nama baik, supaya terkenal, supaya dipuji orang, itu juga sama mencari keuntungan, ya. Baik, tetapi dengan pengabdian diri, jadi sebagai hamba. Santo Petrus itu dan para penggantinya sering dikenal dengan Servus Servorum Dei. Servus itu pelayan di antara para pelayannya Allah. Itu Bapak Paus kita, ya, Servus Servorum Dei. Pengabdian dirinya kepada Allah. Nah, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan padamu. Jadi bukan mau memerintah, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Bukan memerintah, tapi menjadi teladan, paling depan jadi panutan. Jadi bukan soal berkata-kata saja, tapi tingkah laku jadi teladan buat umatnya. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu.
Santo Petrus mengingatkan pada akhirnya nanti pada saatnya Gembala Agung datang, Yesus sendiri yang adalah gembala kita, dia akan memberikan mahkota keabadian yang tidak akan layu. Artinya itulah keabadian. Itulah Berkat anugerah yang sesungguhnya. dan sesungguhnya anugerah yang Tuhan berikan pada akhirnya ya, yang tidak tergantikan oleh apapun. Ya, akhirnya kita sampai pada akhir bacaan. Udah selesai itu ya. Iya, Romo ini menarik sekali loh Romo. Dan Ya, kita akan merenungkan sesaat dahulu ya Romo ya. Kita akan ya. jeda dahulu. Oh iya, baik. Ya, siap. Sahabat Oase, Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Agung. Dan kita kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Robertus Agung Suryanto OFM dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Agung, kita kembali lagi di diskusi dialog iman yang kedua. Kalau tadi di sesi pertama Romo menjelaskan bagaimana kita harus menjadi gembala yang baik, terutama gembala di lingkungan gereja kecil kita, yaitu keluarga kita sendiri dahulu ya Romo ya. Kita harus saling melayani dengan hati yang tulus dan penuh cinta, baru di lingkungan gereja, baru bermasyarakat secara luas. Di masa pandemi seperti ini ya Romo ya, dibutuhkan sekali kita dalam melayani, dalam menjadi gembala yang baik bagi umat di sekitar kita. Supaya kelak kita dapat menerima mahkota kemuliaan yang sesungguhnya dari Tuhan. Tapi kadang-kala ketulusan ini kan suatu rahmat ya Romo. Benar. Ini yang kadang susah kita dapatkan. Bagaimana kita bisa memohon rahmat ketulusan dari Tuhan supaya kita bisa benar-benar dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta, kita melayani, menggembalakan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Iya, Angelica Luciana. Terima kasih sudah disampaikan hal yang sangat penting di tengah pandemi ini. Apa sih poinnya yang paling penting di dalam pesta Primat Petrus ya kan? Iya. Di tengah pengalaman Petrus sendiri pada saat mengembalakan jemaatnya, dia melihat dan mengalami juga pasti melihat, menyaksikan, mendengar relasi antara gembala dan jemaatnya yang kadang tidak harmonis ya, dan mungkin banyak salah paham juga. Nah, di tengah situasi pandemi sekarang ini, pasti suara tadi bukan hanya untuk para ketua lingkungan, bapak-bapak, ibu rumah tangga di rumah yang mengembalakan anak-anaknya, tapi juga untuk para romonya, sama kami semua juga sama ya, bahwa semua di masa pandemi ini sebetulnya kita sedang dilatih untuk bisa melayani dengan tulus, tidak mengenal hitungan. Tuhan Yesus mencintai semua orang tanpa mengenal batas dan sekat. Bacaan-bacaan Injil di hari-hari ini luar biasa juga ya, mengatakan, lihatlah cinta Tuhan tertuju untuk semua orang. Sama dengan situasi sekarang. Tidak ada yang namanya vaksin beragama A, vaksin beragama B, untuk agama A, untuk agama B. Nggak ada agama di situ. Semua manusia, semua anak Tuhan itu adalah orang pribadi-pribadi yang Tuhan cintai, yang patut mendapatkan rahmat keselamatan dan juga kesempatan untuk mendapatkan akses vaksin supaya sehat, supaya teguh, tegar berhadapan dengan pandemi sekarang. Nah, karena itu pada hemat saya adalah ketulusan sangat dibutuhkan. Yuk kita tolong, yuk kita bantu mereka yang belum mendapatkan akses. Yuk kita bagaimana sebaik mungkin di lingkungan kita, barangkali kalau saya adalah ketua lingkungan, saya akan perhatikan warga saya yang mungkin entah karena apa tidak mau, tidak bersedia menerima vaksin begitu. Dan apa yang harus saya lakukan? Mungkin pendekatan dengan lebih dekat lagi, pembicaraan yang lebih hangat lagi, lalu diarahkan supaya menerima. Misalnya saja ya, itu terjadi. Ada yang kekeh nggak mau, ada loh terjadi ternyata ya. Padahal itu untuk kebaikan. Nah, juga dalam memberikan bantuan udah pasti. Ketika seseorang, satu keluarga terkena, sekarang banyak sekali, kita sudah belajar di tahun yang kedua ini, solidaritas di antara kita yang luar biasa. Dan Indonesia kan, kata Bapak Kardinal juga, juara 1 dalam solidaritas. Ya. Nah, dalam sebuah survei.
Dan itu membanggakan sekaligus mengingatkan pada kita memang kita orang-orang baik pada dasarnya. Semua kita adalah Tuhan ciptakan dengan hati yang baik dan mudah-mudahan tidak terkotori oleh situasi pandemi yang pasti di sana sini juga bisa saja bisa mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Padahal kita dipanggil untuk saling menyelamatkan dan itulah yang kita harapkan terjadi sekarang ini. Demikian ya Mbak Angelika Luciana. Ya, semoga pada hari ini yang semua mendengarkan kita mempunyai ketulusan hati ya Romo, sesuai dengan panggilan masing-masing untuk berkarya dan melayani. Romo, Amin. kalau dari bacaan Injil pada hari ini ada hikmat dan sukacita apa Romo? Ya, yang pertama-tama tentu saja kan tadi dikatakan ya sabda ini adalah sabda yang mendasari dari pemberian kuasa pada Santo Petrus ya kan? Ya, Kata Petrus. Karena itu hikmat sukacitanya adalah yang pertama kita ikuti aja dari sabda Tuhan pada hari ini Matius 16 ayat 13. Pada bagian pertamanya itu Yesus kan mempertanyakan siapa aku ini, ya kan? Itu ingin menggali relasi pribadi siapakah Yesus bagi kita saat ini ya. Jadi kepada para muridnya dia tanyakan siapa sih menurut orang lain di luar. Oh, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, itu kata Herodes Antipas juga mengatakan Yohanes Pembaptis kok hidup lagi, gitu kan ya. Dari penggal kepalanya kok hidup lagi. Nah, itu kata-kata orang semua, kata orang luaran semua. Apapun kata orang, sehebat apapun kata orang, itu kan tidak masuk dalam pengalaman pribadi, dalam relasi pribadi kita dengan Tuhan sendiri, ya kan? Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau seseorang para nabi itu semua kata orang. Jadi kata-kata di luar diri kita, pernyataan tentang Yesus di luar dari pengalaman kita, relasi kita dengan Tuhan, itu mungkin ada benarnya, tetapi yang paling penting adalah sejauh mana saya berrelasi dengan Tuhan dan Tuhan itu seperti apa sih? Siapakah Tuhan bagi saya dalam relasi pribadi saya dengan Tuhan? Setiap orang punya pengalaman yang mendalam dengan Tuhan dan itu yang otentik. Itu pengalaman yang otentik yang tidak bisa digantikan oleh apapun, tidak bisa diambil oleh orang, ya. Nah, karena itu kita ingat sebuah peristiwa ketika Maria dan Marta itu ya, di peristiwa yang lain, Yesus memuji Maria. Dia memilih bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil oleh orang. Artinya relasi dengan Tuhan, akhirnya dia bisa mengatakan Tuhan itu adalah perisai bagiku, misalnya kata-kata itu betul-betul karena dia alami. Saya kesana kemari, sampai pimpinan saya mengatakan, puji Tuhan ya kamu kesana kemari, tapi kok tidak terkena oleh COVID, puji Tuhan ya, sehat ya. Saya bilang, justru karena sehat saya harus kesana kemari. Ketika saya nanti, misalnya saya sakit, amit-amit saya bilang, saya pasti masuk kamar, saya akan isolasi, dan saya sudah ngalamin juga, saya masuk kamar isolasi, bukan karena kena, tapi saya merasa nggak enak badan, dan mungkin saya kena. Sudah swab sih, tapi tidak kena juga. Artinya, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, yang penting kalau sehat, yuk layani, gitu loh. ya. Itu kan anugerah Tuhan berikan, jangan takut, jangan serba takut, jangan menyembunyikan diri di kamar, karena pada hari-hari seperti situasi seperti ini justru orang membutuhkan kehadiran kita sebetulnya. Kalau Tuhan kasih sehat, yuk layani. Prokes gunakan seketat mungkin, ya kan? Benar. Kan Tuhan kasih akal budi kan, ya, Angelika Luciana dan para pemirsa, Tuhan beri akal budi supaya kita bisa menyikapi dengan cara apa? Kan sudah, para ahli sudah menemukan caranya, ya gunakan dengan baik prokesmu itu, ya kan? Jangan lepas masker, sanitizer gunakan selalu, cuci tangan lah begitu. Pasti akan terlindungi. Dan kalau sudah terlindungi, masa diam di kamar? Enggak dong, layani, ya kan? Nah, Petrus sebagai orang yang mewakili para muridnya dan mengatakan, engkau adalah Mesias. Itu penyelamat yang terurapi artinya. Itu pengalaman pribadi dia, tapi Yesus mengatakan itu Allah Bapa yang memberikan insight, memberikan pewahyuan itu pada dia, bukan dianya. Jadi bukan kehebatan. Petrus mengatakan dari dalam dirinya, engkau adalah Mesias yang terurapi. Gambaran Mesias juga di antara para murid termasuk Petrus itu Mesias penyelamat hidup mereka keseharian yang bisa menyelamatkan dari penjajahan Roma. Masih keliru betulnya. Tapi Yesus tahu ini pernyataannya Allah Bapa.
Karena itu adalah pernyataan Bapa sendiri. Engkau adalah Mesias. Nah, Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Yang tadi itu kebanyakan kata orang itu manusia yang menyatakan. Yang pernyataan Petrus ini, pernyataan dari Bapa di surga sendiri. Nah, karena itu berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena yang mengatakan itu Allah Bapa di surga. Ya. Jadi pewahyuan Yesus disampaikan pada Petrus secara pribadi, pengalaman yang ada pada Petrus ini artinya juga penghayatannya itu menjadi bagi Yesus menjadi saat untuk memberikan kepercayaan. Nah, tahta Petrus diberikan pada saat Yesus mendapati Petrus ini penuh dengan Roh Kudus pasti dan menyatakan itu di antara para muridnya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, itu dia. Jadi dalam situasi yang seperti ini, yang paling penting juga akhirnya adalah relasi kita dengan Allah secara pribadi, dengan Yesus secara pribadi. Siapakah Yesus bagi saya? Pernah dengarkah sebuah kisah tentang anak-anak sekolah yang suruh maju dan berkisah tentang orang tuanya, ya kan? Satu-satu bangga saya, Tuhan itu bagi saya adalah orang yang selalu menjaga ketertiban dan menindak kalau ada salah dan seterusnya. Gagah perkasa, ternyata dia anak polisi, ya kan? Maju lagi. Tuhan itu penyembuh segala sakit dan selalu menyembuhkan banyak orang. Tuhan itu luar biasa, seperti ayah saya. Dia anaknya dokter. Tuhan itu hakim yang adil dan seterusnya, dipuji-puji. Tentunya anaknya hakim. Majulah seorang anak dengan menunduk kemudian gak berani mengangkat mukanya. Tuhan itu bagi saya bagaikan pemulung. Dia anaknya pemulung ternyata. Semua pada diam, tapi akhirnya dia mengatakan, tapi dia mengangkat saya dari sampah dosa dan menjadikan saya sebagai anaknya. Nah, hebat ya. Artinya refleksinya sangat dalam. Yang menciptakan cerita itu juga luar biasa. Ya, artinya memang bukan secara duniawi, tapi ternyata Tuhan luar biasa menjadikan dirinya lebih rendah dari pemulung. Yesus itu nggak punya apa-apa sama sekali, tidak mengandalkan apa-apa sama sekali. Bukan yang di dunia ini yang diandalkan, tapi misi Bapaknya di surga, ya kan? Nah, betul. Iya. Romo, saya jadi mau bertanya nih, Romo ya. Dari sosoknya Petrus yang pada hari ini kita rayakan ya, Romo ya. Awal hidupnya kan dia pernah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Kemudian dengan begitu penyesalan dia bertobat. Kemudian Tuhan mengangkatnya menjadi gembala umat dan bahkan dengan sepenuh hati dia berjuang menggembalakan umatnya sesuai dengan perintah dan firman-Nya Tuhan. Akhirnya sampai mati pun sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kala kita semua pasti pernah mempunyai masalah sisi kelam hidup ya, Romo. Terus kadang-kala kita mau berbalik kepada Tuhan punya rasa enggan dan rasa gimana ya gitu. Pertobatan yang belum sejati yang seperti Petrus lakukan. Kita mau seperti Petrus melakukan pertobatan sejati sehingga kita mau menjalani di dalam hidup ini firman-firman Tuhan supaya kelak pun kita dapat menerima mahkota kemuliaan. Rahmat seperti apa, Romo, yang harus kita lakukan, Romo, dan kita minta dari Tuhan? Iya, benar. Jadi mulai dari yang terakhir, Angelika, Luciana, mulai dari terakhir, rahmat itu kan bukan diusahakan oleh kita. Rahmat itu ya Tuhan yang limpahkan. Kita mengupayakan kebaikan, melakukan kebaikan, tapi rahmat Allah sepenuhnya ada pada Allah, wewenangnya ada pada Allah sendiri. Yang paling penting adalah bahwa kita melakukan dengan tulus apa yang menjadi tugas kita, dan Allah pasti akan limpahkan berkat dan rahmatnya sesuai dengan juga apa yang kita harapkan tentu saja, ya kan? Nah, di pesta tahta Petrus ini, dan pada saat kita tadi merenungkan bagaimana Petrus yang dulu menyangkal Yesus 3 kali, kemudian menjadi pewarta Yesus yang sangat luar biasa, memberikan seluruh hidupnya. Di bacaan pertama tadi itu kesaksiannya, memberi nasihat, tapi juga akhirnya kita tahu akhir hidupnya diberikan untuk Tuhan, ya, sampai tetes darah terakhir, dan dia mati seperti Yesus. Kekuatannya dari mana? Kok bisa membalik 180 derajat, bukan 360 derajat, ya? 360 derajat balik lagi, ya kan? 180 derajat.
bertolak belakang dengan sebelumnya, dengan dulu Ya, sombong, dia temperamental, nampaknya sombong, pokoknya saya harus bela Tuhan ya, dan seterusnya. Dan ternyata dia menyangkal. Pada saat menyangkal, dia disadarkan. Kemudian berjumpa dengan, tentu saja dalam di luar Injil ada tradisi yang berkisah tentang apa namanya itu Kopadis. Kopadis itu film ya, yang isinya perjalanan Petrus yang bertobat, kemudian bertobat karena dia sudah menyangkal Yesus, dijumpai oleh Yesus yang sudah bangkit. Lalu mau kemana engkau? Tadinya mau meninggalkan Yerusalem dari kancah penderitaan. Semua takut, semua para murid takut mau pergi dari sana, termasuk Petrus. Berjumpa dengan Yesus dan disadarkan bahwa dia justru harus kembali ke Yerusalem. Artinya dia menghadapi kenyataan yang serba menakutkan itu, sadis, menakutkan, dan pasti menggetarkan banyak orang. Realitas hidup. Nah, Petrus menghadapi Yerusalem dengan segala macam carut-marut dan ketakutan yang teror yang tersebar pada saat itu, sama dengan kita yang juga harus berani menghadapi kenyataan hidup yang sampai sekarang ini kita hadapi bersama-sama sampai mendapatkan herd immunity. Dan jangan takut, Tuhan melindungi. Jangan takabur, tidak boleh sombong juga. betul. Ya, nggak boleh sombong ya kan? Kesombongan membuat kita Jatuh. jatuh pasti itu ya. Artinya nggak boleh takabur, nggak boleh sombong, nggak boleh merasa diri juga kebal, tapi sadar, rendah hati, kita nih rapuh. Saya butuh perlindungan, perlindungannya dari segala apa namanya itu prokes yang harus saya jalani. Mengapa? Karena saya juga harus lindungin orang lain, ya kan? Nah ini kancah kayak Yerusalem yang penuh dengan hal yang menakutkan dulu ya, membuat orang tremor, membuat orang takut, takut keluar rumah, takut ke sana, takut kemari, akhirnya takut melakukan kebaikan. Memang orang mengatakan segala-galanya sekarang bisa dibuat by virtual, Romo, nggak usah ketemu orang. Iya sih, tapi Romo Pijen juga mengingatkan kemarin dalam pertemuan kami ya, itu jangan dengan serta-merta menutup gereja hanya karena pengurusnya 1-2 kena ya, begitu, atau karyawan kena ya. Kalau karyawan kena ya karyawannya diisolasi dong. Kalau masih nekat juga, udah masih nakal juga tuh karyawan udah kena, masih ngonol-ngonol, keluarin karyawannya supaya gerejanya tetap jalan baik ya. Maksudnya adalah jangan serta-merta buka tutup gereja kayak buka tutup warung ya, kayak gitu. Benar. Jangan takut, Tuhan melindungi. Tidak boleh takabur, iya jangan takabur. Petrus pasti doanya melindungi kita juga, gereja yang berjuang ya. Dulu zaman dia gereja yang berjuang di masa gereja perdana, sekarang gereja yang berjuang juga di tengah-tengah pandemi dan di seluruh dunia. Dulu hanya di bagian sana ya, di awal-awal gereja. Ketika gereja sudah menyebar ke seluruh dunia, sekarang seantero dunia, gereja menghadapi tantangan yang sama kan, menghadapi pandemi. Dan bersama-sama umat lain, tidak ada yang namanya pandemi agama ini, pandemi agama itu, beda-beda, enggak. Virus yang sama untuk semua orang, dihadapi dengan prokes yang sama juga oleh semua orang dengan apapun dia agamanya, tidak kenal agama. Jadi pandemi mengajari kita untuk mewujudkan kasih persaudaraan tulus, seperti tadi pesan Petrus kepada jemaat, tulus, yuk kerjasama, yuk kita saling mengasihi, yuk kita saling dukung satu sama lain, saling support, yuk hadapi pandemi ini dengan segala hal yang kita harus hadapi bersama, lakukan bersama, dan jangan takut melakukan kebaikan. Saya kira pesan pokoknya adalah yuk tetap lakukan kebaikan. Jangan mundur masuk ke dalam kamar, tutup gereja, hanya karena 1-2 orang terpapar, padahal nggak ada hubungannya dengan gereja yang terpapar itu misalnya ya, seperti itu. Itulah pesan yang tidak menyenangkan untuk didengar, mungkin tersinggung juga, tapi nggak apa-apa. Artinya bagian dari perjuangan kita. Mungkin saya salah ngomong, minta maaf, tapi yang jelas, yuk jangan jadi orang yang reaktif seperti Petrus sebelum pertobatan. Jadilah Petrus yang sesudah pertobatan ya, beraninya dengan bukan tanpa pikiran, bukan tanpa akal budi, bukan tanpa rancangan dan perencanaan. Berani karena memang benar, prinsipil, ya kan? Begitu Angelika Luciana, banyak pesan sukacita di situ di dalamnya ya.
Benar. Terima kasih ya Romo ya. Kita Ya, harus benar-benar berani seperti Petrus, berani di dalam beriman kepada Tuhan ya Romo ya. benar Karena sekali. dengan beriman yang baik, Ya. kita akan mendapatkan imun tubuh yang baik. Hebat ya, amin. Ya. Wah, ada Terima kasih loh amin. Romo. Ya. Romo, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini. Apa yang Romo Sama-sama. katakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi kita semua di masa pandemi ini. Terima kasih Romo Agung. Sahabat Oase, Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelika Luciana, dan Romo Robertus Agung Suryanto OFM, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa, dan mohon berkat Allah melalui Romo Agung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala yang terbaik yang kau limpahkan pada kami, terlebih perlindungan-Mu. Bagi kami sekalian, domba-domba kesayangan-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau hadir dalam kehidupan kami dan mengutus Rasul Petrus untuk memimpin gereja-Mu, yang pada hari-hari ini Engkau percayakan pada para pemimpin gereja yang pada hari ini kami memiliki pemimpin Bapak Paus Fransiskus yang menjadi pembimbing kami, pelindung kami, pendoa bagi kami. Dia mengajarkan kami untuk menjaga hidup bersama ini. Barang siapa membuang plastik di sungai, dia kriminal. Barang siapa membuang makanan, dia merampas hak orang miskin. Suara kenabiannya bagi kami sekalian Tuhan, sangat kami rasakan dan kami percaya apa yang dikatakannya adalah apa yang menjadi kehendak-Mu untuk diwartakan di tengah-tengah dunia yang seringkali lalai untuk melakukan kebaikan dan yang terbaik untuk memuliakan Engkau. Semoga doa Santo Petrus menyertai kami agar semakin berani menghadapi kenyataan, tidak lari dari kenyataan, dan bekerja sama satu sama lain, saling bergandengan tangan, saling mendukung untuk memajukan kehidupan bersama. Semoga nama-Mu selalu kami boleh muliakan dalam kehidupan kami, keluarga-keluarga kami. Engkau berkati kami semua Tuhan, terlebih yang sedang sakit, Engkau limpahkan pada mereka rahmat kesembuhan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai, melindungi saudara sekalian dan semua orang yang kita doakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih Romo Agung, salam damai buat semuanya. Sama-sama Angelika Luciana, salam damai juga untuk semua Oase Rohani Katolik, pemirsa semuanya. Terima kasih. Terima kasih.